Selamat sore semua. Pada video kali ini kami mau membicarakan tentang geothermal. Sebagian besar dari kalian pasti tahu apa itu geothermal. Geothermal itu adalah panas bumi. Tapi bagaimana sih cara menggunakan energi itu? Saksikan video ini sampai akhir. Jadi sebenarnya energi panas bumi itu merupakan sumber energi yang relatif ramah lingkungan karena berasal dari panas dalam bumi. Air yang nanti dipompa ke dalam bumi oleh manusia akan dikumpulkan ke permukaan bumi dalam bentuk uap yang bisa digunakan untuk menggerakkan turbin-turbin untuk memproduksi listrik. Selain ramah lingkungan, energi panas bumi itu juga murah. Biaya eksplorasi dan juga biaya modal pembangkit listrik geothermal lebih tinggi dibandingkan pembangkit-pembangkit listrik yang lain yang menggunakan bahan bakar fosil. Namun setelah mulai beroperasi, biaya produksinya rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik yang berbahan fosil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Aji dan Edo Ahmad, mengenai cara bekerja geothermal. Setelah tadi mengetahui definisi geothermal, kali ini saya akan melanjutkan cara kerja geothermalnya. Berawal dari uap disuplai dari sumber produksi melalui sistem transmisi uap yang kemudian masuk ke dalam steam receiving header sebagai media pengumpul uap. Steam receiving header dilengkapi dengan rupture disk yang berfungsi sebagai pengaman terakhir unit. Bila terjadi tekanan berlebihan di dalam steam receiving, maka uap akan dibuang melalui vent structure. Vent structure berfungsi untuk warming up di pipeline ketika akan start unit dan sebagai katup pengaman yang akan membuang tekanan bila sudden trip terjadi. Setelahnya, dialirkan ke separator cyclone type yang berfungsi untuk memisahkan uap dari benda-benda asing seperti partikel berat. Kemudian uap masuk ke demister yang berfungsi untuk memisahkan moisture yang terkandung dalam uap, sehingga diharapkan uap bersih yang akan masuk ke dalam turbinnya. Setelah itu, terjadi konversi energi dari energi kalor yang terkandung dalam uap menjadi energi kinetik yang diterima oleh sudut turbin. Turbin yang dikoppel dengan generator akan menyebabkan generator berputar saat turbin berputar sehingga terjadi konversi dari energi kinetik menjadi energi mekanik. Setelahnya, generator yang berputar menghasilkan energi listrik. Exhaust steam atau uap bekas dari turbin dikondensikan di dalam kondensor dengan sistem jet spray atau direct contact condenser. 7. NCG atau non-condensable gas yang masuk ke dalam kondensor dihisap oleh first ejector, kemudian masuk ke interkondensor sebagai media pendingin dan penangkap NCG. Setelah dari interkondensor, NCG dihisap lagi oleh second ejector, masuk ke dalam afterkondensor sebagai media pendingin dan kemudian dibuang ke atmosfer melalui cooling tower. 8. Dari kondensor, air hasil kondensasi dialirkan oleh main cooling water pump masuk ke cooling tower. Selanjutnya, air hasil pendingin dari cooling tower uap kering disirkulasikan kembali ke dalam kondensor sebagai media pendingin. 9. Primary cooling system di samping sebagai pendingin secondary cooling system juga mengisi air pendingin ke interkondensor dan afterkondensor. 10. Overflow dari cold basin cooling tower akan ditampung untuk kepentingan reinjection pump. 11. Lever make-up pump beroperasi hanya sebagai mengisi basin cooling tower. Dampak positif geothermal. 1. Menggunakan panas bumi yang merupakan salah satu sumber energi yang paling bersih. 2. Energi panas bumi merupakan jenis energi yang relatif tidak akan habis. Sangat beda dengan energi fosil yang suatu hari akan habis. Ketiga, energi panas bumi bersifat ramah lingkungan karena tidak berpotensi untuk menyebabkan pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi karbon dan gas. 4. Energi panas bumi tidak tergantung pada musim. Beda dengan sumber energi lainnya seperti tenaga surya dan angin. Energi panas bumi dapat dihasilkan setiap waktu. 5. Produksi energi panas bumi tidak membutuhkan lahan dan persediaan sumber air yang luas. Pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia terkesan belum maksimal. Masih banyak sekali potensi yang belum digunakan sepenuhnya.
Menurut catatan terbaru Badan Geologi, potensi panas di bumi Indonesia sebesar 23,9 watt di bulan Desember tahun 2019. Berdasarkan data yang disertakan oleh Direktorat Panas Bumi, potensi ini baru dimanfaatkan sekitar 8,9%. Mengapa implementasi energi geotermal berjalan sangat lambat di Indonesia? Alasannya adalah harga untuk menjalankan proyek panas bumi dan efisiensi biaya pengembangan proyek PLTP. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah melakukan penyederhanaan perizinan dan pengurangan standar dalam mempermudah investasi dan meningkatkan kemudahan dalam bisnis atau ease in doing business di Indonesia. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika belum paham, kalian dapat bertanya di kolom komentar dan akan kami usahakan untuk menjawab. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. And I'll see you guys another time.